Dari yang dulunya dicap sebagai orang radikal nomor 2 di Indonesia, menjadi salah satu ustadz yang banyak disukai dan mungkin merupakan salah satu figur yang paling banyak ditonton tayangannya di YouTube, terutama di bulan Ramadan tahun 2025 ini. Inilah Felix Xiao. Kalau melihat Felix Xiao beberapa tahun yang lalu, kita mungkin tidak menyangka dia bisa semoderat ini. Meskipun ia tidak juga mengorbankan sikap kritisnya, terutama terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau menyusahkan rakyat. Di momen-momen tertentu, kita bisa melihat bagaimana ia membuka diri untuk berdialog dengan berbagai pihak. Lalu, bagaimana sebenarnya cara Felix Xiao mengubah pandangan orang terhadap dirinya? Felix Xiao secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar berat anime, terutama One Piece. Ia bahkan tidak segan menampilkan dirinya mengenakan topi Straw Hat kepunyaan Luffy, pemeran utama dan pemimpin bajak laut topi jerami dalam One Piece di beberapa penampilan. Dalam beberapa kesempatan, Felix dengan lancar menyampaikan alur cerita anime tersebut dan mengaitkannya dengan topik keagamaan maupun kehidupan sehari-hari, yang tentu saja menarik perhatian kalangan penggemar anime dan wibu di Indonesia. Jarang sekali atau mungkin tidak pernah kita menemui ustadz sewibu ini. Salah satu terobosan besarnya adalah dengan membangun channel YNTV yang memiliki ciri khas berbeda dibandingkan channel miliknya yang cenderung lebih serius dan bersifat monolog. Di channel ini, Felix tak hanya menyuguhkan materi keagamaan atau diskusi mendalam, namun juga memasukkan unsur humor dan roasting ala dirinya dan timnya. Pendekatan ini ternyata cukup jitu dalam menyampaikan pesan, karena penonton merasa mendapatkan pelajaran sekaligus hiburan dalam satu wadah. Felix Xiao juga aktif dalam berbagai kolaborasi podcast. Ia tidak ragu untuk mendekati serta berdialog dengan tokoh-tokoh dari latar belakang pemikiran yang cukup berbeda. Misalnya melalui podcast bersama Indah Ji, Denny Sumargo, Tuah Kreasi, Coki Pardede di Malaka, hingga Deddy Corbuzier. Dulu, bahkan Felix dan Deddy pernah terlibat dalam perang opini. Kolaborasi ini mengirimkan sinyal kuat bahwa perbedaan ideologi dan latar belakang bukanlah hambatan untuk mencari titik temu atau bahkan belajar satu sama lain. Pada bulan Ramadan tahun ini, Felix bersama Lemon Chin meluncurkan program baru berjudul Escape, yang tayang tiap hari selama Ramadan. Program yang dengan cepat mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, yang terbukti dari banyaknya penonton setiap episodenya. Melalui program ini, Felix menunjukkan bahwa ia mampu berbicara dengan lancar mengenai isu-isu terkini sambil mengaitkannya dengan nilai-nilai agama Islam. Keterbukaannya dalam melakukan kolaborasi ini bukan hanya memperluas jaringan penonton dan penggemar, tetapi juga menguatkan posisinya sebagai figur yang mampu menjembatani perbedaan. Di program Escape, Felix pernah ditanya, kenapa pemahamannya begitu luas? Kurang lebih, ia menjawab begini. Sebelum era smartphone seperti sekarang, ia mewajibkan dirinya membaca 80 buku per tahun selama 4 tahun, dan semuanya fiksi. Setelah era smartphone hadir, ia hanya mampu membaca 20 buku per tahun. Lalu, apa hubungannya? Kami sendiri di tim ini merasakan semakin memaksakan baca buku dan mencoba memahami isinya dengan benar, semakin terasa peningkatan pengetahuan serta terbentuknya cara berpikir yang lebih sistematis. Singkatnya, kami merasa bahwa membaca fiksi dapat menumbuhkan empati, sementara membaca non-fiksi memperkaya pemikiran kritis. Meskipun rekor maksimal yang pernah kami capai adalah 15-20 buku per tahun. Kita pun dapat menyaksikan transformasi Felix Xiao dari tahun ke tahun. Dulu, kajian atau acara bedah buku yang dibawakannya sering dikecam bahkan dibubarkan karena dianggap meresahkan. Dengan sekarang, ia kini bisa menyuguhkan acara yang disukai oleh banyak kalangan. Atau dengan contoh lain, channel YouTube-nya Felixandro Ruby, bahkan Anies Baswedan, yang dikenal sebagai sosok yang gemar membaca. Coba perhatikan bagaimana mereka berkomunikasi dan menjelaskan suatu hal. Terlihat benang merahnya, bukan? Oh ya, Presiden kita Prabowo juga sangat gemar membaca. Maksud dari istilah bajak laut di sini yang terinspirasi dari Luffy, tokoh utama dalam anime One Piece, bukanlah dalam arti negatif. Melainkan, istilah tersebut mengandung makna kebebasan, petualangan, mengejar impian, persahabatan, solidaritas, melawan ketidakadilan, serta eksplorasi identitas. Begitu juga dengan transformasi Felix Xiao, yang merupakan bukti bahwa perubahan sangat mungkin terjadi apabila seseorang mau mendengarkan, lebih adaptif, menghargai perbedaan, dan belajar dari lingkungan sekitarnya.
Dari sosok yang dulunya dianggap kontroversial dan radikal, kini ia telah berhasil membangun citra sebagai ustadz yang moderat, inklusif, dan sangat dekat dengan berbagai kalangan, terutama melalui platform YouTube dan media sosial.